Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Hekal, kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang perbandingan model, analitik, dan simulasi topas untuk evaluasi terapeutik window terapi proton. Dalam penelitian ini dalam presentasi ini kami akan menyampaikan 5 pokok materi, yaitu pendahuluan, metode analitik, metode topas, pembahasan analitik, dan pembahasan topas. Baik Pak, sebelum ke inti saya ingin menyampaikan pendahuluan materi kami. Saya akan bahas ulang ke radioterapi. Jadi ada dalam perawatan kanker tentu ada beberapa metode seperti kemoterapi, kedokteran nuklir, dan radioterapi. Radioterapi bertujuan untuk membunuh sel kanker dan menyembuhkan pasien tanpa membutuhkan operasi dan menggunakan radiasi pengion yang sumbernya berasal dari luar pasien. Nah, dalam radioterapi, selain membunuh sel kanker, sayangnya radioterapi juga bisa merusak sel sehat. Idealnya, kerusakan yang diterima sel kanker itu harus maksimal, sementara kerusakan yang pada sel sehat bersifat minimal. Jika sebuah terapi dapat memaksimalkan kehancuran sel kanker dan meminimalkan kerusakan pada sel sehat, maka terapi dapat disebut aman dan efektif. Seberapa efektifkah dan amankah sebuah terapi diukur menggunakan TCP dan NTCP? TCP atau Tumor Control Probability adalah sebuah model yang memperkirakan fraksi atau jumlah sel tumor yang mati oleh radiasi. Sementara NTCP atau Normal Tissue Complication Probability adalah model yang memperkirakan risiko munculnya komplikasi pada jaringan normal. Nah, hubungan TCP dan TCP ini gimana? Nah, karena TCP adalah jumlah sel tumor yang mati, idealnya TCP ini nilainya tinggi. Sementara NTCP kebalikannya, nilainya rendah. Maksudnya sel tumor mati sebanyak mungkin, sementara sel sehat mati sesedikit mungkin. Perbedaan antara TCP dan NTCP disebut juga sebagai therapeutic window. Tadi sudah saya sebutkan bahwa TCP dan NTCP itu adalah model. Nah, dalam memodelkannya ada dua metode. Yang pertama adalah metode pendekatan analitik dan pendekatan simulasi numerik. Pendekatan analitik menggunakan model linear kuadratik atau disebut LQ dan distribusi Poisson, dan berasumsi bahwa penyebaran dosisnya bersifat homogen. Sementara numerik menggunakan model LQ yang sudah dikembangkan lebih lanjut yang disebut juga voxel based LQ, dan distribusi dosisnya bersifat heterogen. Pendekatan analitik merupakan pendekatan yang mudah dan praktis untuk digunakan karena bersifat sederhana. Sederhana di sini maksudnya tidak menggunakan banyak data dan asumsi-asumsinya disederhanakan. Seperti tadi asumsi bahwa penyebaran dosis bersifat homogen, sehingga membuat beban komputasinya ringan, yang hanya memakan waktu beberapa menit, bahkan bisa juga beberapa detik saja. Sayangnya, karena banyak asumsi yang disederhanakan, model ini memiliki batasan. Nah, yang metode kedua untuk pemodelan adalah pendekatan numerik. Pendekatan numerik di sini menghasilkan model TCP dan NTCP yang akurat dan merupakan gold standar dalam perhitungan dosis. Kalau simulasi numerik merupakan metode yang lebih baik, gold standard, mengapa tidak selalu pakai ini saja? Nah, simulasi numerik ini sangat kompleks, membutuhkan banyak data, dan komputasinya sangat berat sehingga perhitungan dosis memakan waktu yang lama, bahkan bisa berhari-hari. Paling cepatnya bisa berjam-jam. Sekarang perlu kita lakukan perbedaan pendekatan. Kenapa perlu kita lakukan perbedaan pendekatan? Tadi saya bilang yang pendekatan analitik itu terlalu sederhana dan memiliki batasan, sementara pendekatan numerik itu kompleks dan memakan waktu lama.
Analitik cepat, sederhana, dan berguna. Analitik itu cepat, sederhana, dan berguna untuk pemahaman awal serta optimisasi yang cepat. Optimisasi cepat di sini misal dokter butuh perhitungan dosis eh, yang cepat. Kalau menunggu pendekatan numerik yang berjam-jam kan lama, jadi digunakan pendekatan analitik. Sementara pendekatan simulasi numerik seperti Monte Carlo itu lebih akurat, tetapi untuk kasus kompleks tetapi berat secara numerik. Jadi kedua pendekatan ini bukannya saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Nah, dalam penelitian ini kami akan menjelaskan perbandingan pemodelan TCP, NTCP, dan therapeutic window hasil dari pemodelan dengan pendekatan analitik berbasis Python dengan hasil pendekatan simulasi numerik berbasis Topaz. Baik, saya lanjutkan pada teman saya. Oke, kita lanjut bahas lebih detail mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian komputasional dan simulatif yang bertujuan untuk menganalisis therapeutic window atau jendela terapi dalam radioterapi berbasis proton melalui pendekatan pemodelan analitik dan simulasi Monte Carlo. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil TCP dan NTCP yang diperoleh model analitik berbasis Python dengan hasil simulasi dosis dan outcome biologis menggunakan perangkat lunak Topaz. Metode pemodelan analitik menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menentukan therapeutic window berdasarkan hubungan antara TCP dan NTCP. Pemodelan dilakukan dengan mengombinasikan model linear kuadratik LQ untuk survival tumor, model TCP berbasis Poisson untuk probabilitas kontrol tumor, dan model NTCP limit untuk estimasi komplikasi jaringan normal. Yang pertama, model survival cell menggunakan linear kuadratik atau LQ. Survival sel tumor dimodelkan dengan model linear kuadratik atau LQ yang menyatakan bahwa efek biologis radiasi terhadap sel terdiri dari komponen kerusakan linear dan kuadratik terhadap dosis yang direpresentasikan oleh alfa dan beta. Dengan rumus SD sama dengan eksponensial dari min alfa D dikurang beta D kuadrat, di mana SD merupakan survival fraction sel tumor, D dosis total, alfa adalah koefisien kerusakan linear, dan beta adalah koefisien kerusakan kuadratik. Selanjutnya, model TCP berbasis Poisson. Probabilitas kontrol tumor didefinisikan sebagai probabilitas tidak adanya sel klonogenik yang bertahan hidup setelah diiradiasi atau dilakukan penyinaran. TCP dihitung dengan asumsi Poisson untuk sel klonogenik yang tersisa dengan rumus TCP D sama dengan eksponensial dari min N0 dikali SD, di mana N0 merupakan jumlah sel klonogenik tumor dan SD merupakan survival fraction dari model LQ yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, model NTCP limit. Model ini digunakan untuk menggambarkan NTCP sebagai fungsi sigmoid dari dosis dengan rumus NTCP D sama dengan P dikali DT dikurang TD50 dibagi M dikali TD50, di mana TD50 itu merupakan dosis yang menyebabkan komplikasi pada 50% populasi. M adalah parameter kemiringan kurva dan P adalah fungsi distribusi normal kumulatif. Selanjutnya, persamaan therapeutic window. Secara konsep matematis, therapeutic window atau jendela terapi adalah TCP dikurang NTCP, yaitu rentang dosis di mana probabilitas kontrol tumor tinggi, sementara probabilitas komplikasi jaringan normal yang masih rendah. Selanjutnya kita bahas mengenai parameter input model TCP dan NTCP di Python yang kami gunakan pada penelitian ini. Pertama, parameter diskretasi dosis. Rentang dosis yang digunakan yaitu 0 sampai 80 gray, kemudian jumlah titik dosis atau banyaknya titik data TCP dan NTCP yang digunakan 500, variabel dosis D, dosis homogen tanpa DVH. Selanjutnya, parameter radiobiologi tumor. Model yang digunakan yaitu model linear kuadratik atau LQ. Alpha, komponen kerusakan linear yang digunakan yaitu sebesar 0,3 gray pangkat minus 1. Beta atau komponen kerusakan kuadratik yang digunakan sebesar 0,03 gray pangkat minus 2, alpha per beta atau karakteristik tumor radiosensitif sebesar 10 gray, dan jumlah sel klonogenik atau N0 sebesar 1 dikali 10 pangkat 7. Selanjutnya,
parameter TCP. Model yang digunakan yaitu Poisson, kemudian rumus TCP seperti yang disampaikan sebelumnya yaitu eksponensial dari min N0 dikali SD, kemudian survival fraction yaitu dengan rumus SD sama dengan eksponensial dikali min alpha D dikurang beta D kuadrat, dan output TCP 0 dari 1, 0 sampai 1. Selanjutnya, parameter NTCP, model yang digunakan yaitu model Lyman sederhana, kemudian TD50 atau dosis komunikasi 50% populasi yang digunakan sebesar 50 Gray, kemudian M atau kemiringan kurva NTCP yang digunakan sebesar 0,2, volume efek diabaikan, dan fungsi distribusi yang digunakan yaitu normal kumulatif. Oke, selanjutnya, parameter terakhir di pemodelan analitik yaitu parameter asumsi dosimetri. Distribusi dosis homogen tidak menggunakan DPH. Kemudian fraksinasi tidak dimodelkan atau menggunakan dosis total. Sumber dosis yang digunakan adalah model analitik, bukan hasil dari TPS atau Treatment Planning System dari Monte Carlo. Baik, selanjutnya adalah penentuan TCP dan NTCP melalui simulasi Monte Carlo menggunakan program TOPAZ. Jadi, pada penelitian ini, tahap awal yang dijelaskan adalah pemodelan geometri dan berkas proton. Jadi, berkas proton yang dengan energi 10-200 MeV ini akan ditembakkan ke arah word volume berbentuk kubus yang masing-masing sisinya sebesar 202 mm, yang di dalamnya ini berisi pentem air yang struktur target dengan struktur target dan organ etris, di mana target ini dimodelkan sebagai leher rahim, sedangkan OR dimodelkan sebagai ginjal. Berkas proton ini dimodelkan sebagai berkas paralel homogen yang diarahkan langsung menuju pentem. Dalam simulasi Monte Carlo TOPAZ, deposisi energi proton ini dihitung secara mikroskopik pada setiap voxel di dalam pentem. Namun dalam dosis yang dihasilkan secara simulasi Monte Carlo ini dinilai sangat kecil dan belum mempresentasikan dosis klinis. Oleh karena itu, kita menggunakan skala faktor untuk mengkonversi hasil dosis dari simulasi Monte Carlo menjadi dosis klinis yang absolut, sehingga nantinya target dan OR yang akan menerima dosis sesuai dengan skenario dosis klinis. Selain itu, dosis tersebut juga akan dikoreksi dibagi per fraksi, di mana nanti target dan OR-nya akan menerima dosis per fraksi yang relevan secara biologis dan klinis sebelumnya. Oke. Jadi pendefinisian target dan OR ini dilakukan di dalam TOPAZ melalui beberapa file input berbasis file TXT yang meliputi CE model Burman TXT, CV model StarRef TXT, LKM model Burman TXT, Poisson model Okunev TXT. Nah, dari distribusi dosis yang diperoleh di simulasi ini, kemudian dianalisis menggunakan scoring dose to volume, dan selanjutnya dibangun menghitung kumulatif dose volume histogram atau DVH. Kemudian DVH ini dibentuk melalui histogram dengan 500 bin, yang mana rentang dosisnya itu dari 0 sampai 1,42 kali 10 pangkat minus 5 Gray, yang mana ini sesuai dengan dosis maksimum hasil simulasi perhistori sebelum dilakukan skala faktor dosis. Kemudian langkah selanjutnya setelah memperoleh dosis dan DVH ini, maka kita akan mendapatkan output biologis dari simulasi, di mana output utama yang diperoleh adalah dosis ekuivalen, kemudian probabilitas critical element yang di mana ini adalah probabilitas NTCP, kemudian ada critical element volume di sini juga NTCP, kemudian probabilitas dari Lyman Kacar Burman yang mana ini NTCP, dan kemudian probabilitas Poisson yang mana ini TCP. Jadi nilai
dosis ekuivalen dan probabilitas TCP dan NTCP ini kemudian dihitung pada berbagai rentang dosis, yang mana di sini dari dosis 10 sampai 200 Gray. Kemudian nanti setelah didapatkan, maka akan dibentuk kurva TCP dan NTCP sebagai fungsi dosis seperti pada gambar. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwasanya untuk dosis ekuivalen itu mempunyai persamaan yang di dalam topasnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk NTCP di sini digunakan beberapa mekanisme model dalam menentukan probabilitas NTCP. Pertama, yaitu critical element model, yang mana ini mengasumsi bahwa jaringan normal ini terdiri dari sejumlah elemen kritis yang independen. Kemudian komplikasi jaringan ini terjadi apabila sejumlah elemen tersebut mengalami kegagalan. Pada model ini, nilai NTCP ini dihitung pada probabilitas kerusakan elemen individu serta jumlah total elemennya. Sehingga model ini bisa dibilang relatif sensitif terhadap dosis tinggi pada bagian jaringan tertentu. Kemudian model kedua adalah critical volume model, yang mana memperhitungkan komplikasi jaringan muncul ketika fraksi volume jaringan yang mengalami kerusakan melebihi nilai ambang batas tertentu. Yang terakhir, model NTCP yaitu Lyman-Kacher-Berman model. Ini adalah model yang sering banget digunakan dalam memperhitungkan NTCP di praktik klinis. Kemudian pada model ini, dosis ekuivalen ini dibandingkan dengan parameter biologis jaringan seperti TD50, M, dan N, yang masing-masing ini mempresentasikan dosis komplikasi 50%, kemudian M itu kemiringan kurva dosis respon, dan N itu adalah sensitivitas volume jaringan. Kemudian nilai NTCP yang diperoleh dari si model ini nanti akan melalui fungsi probabilitas normal kumulatif sehingga menghasilkan probabilitas komplikasi jaringan yang bersifat kontinu. Dan untuk terakhir, probabilitas TCP ini digunakan model Poisson yang didasarkan pada asumsi bahwa kontrol tumor tercapai apabila tidak ada sel klonogenik yang bertahan hidup setelah iradiasi. Dalam model ini, TCP dinyatakan sebagai fungsi dari dosis ekuivalen, kemudian dari fungsi parameter TCD50, yang mana ini adalah dosis yang memberikan tumor sebesar 50% dari dosis yang diberikan. Kemudian ada gamma 50, ini menggambarkan kemiringan kurva dosis terhadap respon tumornya. Oke, selanjutnya tentang hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami akan membahas tentang pemodelan TCP dan NTCP berbasis Python. Pemodelan analitik therapeutic window dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk pemodelan kurva TCP itu didasarkan pada model linear kuadratik atau disebut dengan LQ untuk fraksi survival sel tumor yang dikombinasikan dengan asumsi Poisson untuk menggambarkan probabilitas tidak adanya sel klonogenik yang bertahan hidup setelah iradiasi. Kemudian untuk pemodelan kurva NTCP-nya didasarkan pada model Lyman sederhana yang merepresentasikan probabilitas komplikasi jaringan normal sebagai fungsi dosis total radiasi. Dari gambar di samping bisa terlihat ya bahwa hasil simulasinya menunjukkan hubungan antara dosis radiasi total dari 0 sampai 80 Gray dengan TCP dan NTCP, yaitu pada dosis rendah di bawah sekitar 15 Gray, nilai TCP-nya itu mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang dosis tersebut, sebagian besar sel tumor masih hidup, sehingga probabilitas kontrol tumornya masih sangat kecil. Nah, seiring peningkatan dosis,
kurva TCP naik signifikan pada rentang 18-22 Gray, yang mencerminkan karakteristik model kosong, di mana probabilitas kontrol tumor meningkat secara eksponensial ketika jumlah sel klonogenik yang bertahan hidup menurun drastis. Setelah melewati sekitar 25 Gray, nilai TCP mendekati 1 dan kemudian mengalami saturasi, menandakan bahwa hampir seluruh sel klonogenik diasumsikan telah tereliminasi. Kemudian berbeda dengan TCP ya, untuk kurva NTCP menunjukkan peningkatan yang lebih gradual dan sigmoid. Pada dosis bisa dilihat ya, pada dosis di bawah 30 Gray, probabilitas komplikasi jaringan normalnya itu masih sangat kecil karena NTCP-nya itu masih mendekati 0. Kemudian NTCP mulai meningkat signifikan pada rentang dosis 40-60 Gray dengan probabilitas 50% sesuai dengan parameter model Lyman sederhana. Setelah dosis melebihi 70 Gray, NTCP itu mendekati 1 yang mengindikasikan risiko komplikasi jaringan normal yang sangat tinggi. Nah, untuk therapeutic window sendiri ditentukan sebagai rentang dosis di mana kontrol tumor, yaitu TCP, telah tercapai optimal, sementara risiko komplikasi jaringan normal atau kita sebut dengan NTCP masih berada pada tingkat yang dapat ditoleransi. Berdasarkan kurva yang ada di layar, TCP itu meningkat tajam dan mencapai nilai di atas 0,9 pada dosis sekitar 20 Gray. Sedangkan NTCP tetap berada di bawah 0,2 hingga dosis mendekati 45 Gray. Untuk itu, maka therapeutic window pada model LQ-Poisson-Lyman itu berada pada dosis sekitar 20-45 Gray. Hasil pemodelan gambar ini menunjukkan perilaku kurva TCP dan NTCP yang konsisten dengan teori radiobiologi klasik, di mana peningkatan dosis radiasi meningkatkan probabilitas kontrol tumor, sekaligus meningkatkan risiko komplikasi jaringan normal. Kurva yang dihasilkan juga merepresentasikan pemodelan analitik dengan asumsi dosis homogen, dan belum mempertimbangkan distribusi dosis spasial seperti dose volume histogram atau DVH, sehingga diperlukan validasi menggunakan simulasi Monte Carlo. Next. Nah, untuk memberikan interpretasi yang lebih luas terhadap pemodelan TCP dan NTCP berbasis Python ini, maka kami juga melakukan perbandingan dengan membuat kurva TCP dan NTCP lain yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Untuk pemodelan ini, menggunakan pendekatan fenomenologis berupa sigmoid logistik untuk memodelkan TCP dan NTCP-nya. Bisa terlihat ya di gambar yang ada di samping, bahwa kurva TCP itu meningkat secara bertahap seiring peningkatan dosis radiasi. Pada dosis rendah hingga sekitar 30 Gray, probabilitas kontrolnya itu masih sangat kecil. Kemudian meningkat signifikan pada rentang dosis menengah dan mendekati nilai 1 pada dosis di atas 60 Gray. Pola ini mencerminkan transisi kontrol tumor yang berlangsung gradual terhadap peningkatan dosis. Kurva NTCP juga menunjukkan peningkatan yang lebih lambat dibandingkan TCP, kurva TCP, karena pada dosis rendah hingga sekitar 40 Gray, probabilitas komplikasi jaringan normalnya itu masih rendah. Kemudian meningkat signifikan pada dosis di atas 40 Gray dan mendekati 1 pada dosis tinggi. Untuk itu, therapeutic window pada kurva ini berada pada rentang sekitar 55-60 Gray. Nah, oleh karena itu, dengan membandingkan hasil dari dua kurva ini menunjukkan bahwa therapeutic window pada model yang pertama, yaitu model LQ, Poisson, dan Lyman, itu tampak lebih lebar dibandingkan model sigmoid fenomenologis atau kurva yang kedua. Untuk gambar yang pertama, TCP itu meningkat tajam pada dosis yang relatif rendah, sementara NTCP-nya itu masih meningkat secara gradual, sehingga tersedia rentang dosis yang luas di mana kontrol tumor tinggi dapat dicapai dengan risiko komplikasi yang masih rendah. Sebaliknya, untuk model yang kedua atau sigmoid fenomenologis, menghasilkan therapeutic window yang lebih sempit, mendekati lebih sempit, namun
untuk yang gambar kedua ini mendekati variabilitas respon pasien dalam kondisi klinis nyata. Sehingga secara praktis, model sigmoid fenomenologis atau model gambar yang kedua itu lebih mendekati treatment klinis karena parameternya berdasarkan pada hasil akhir observasi pasien. Sedangkan untuk model Elky-Poisson-Lyman itu menjadi metode standar dalam menjelaskan cara kerja radiasi pada sel tumor. Selanjutnya, pemodelan simulasi Monte Carlo menggunakan TOPAZ. Nah, ini merupakan hasil simulasi dari TCP dan NTCP untuk konfigurasi on-axis, di mana OR1-nya itu berada tepat di jalur utama berkas radiasinya. Nah, kondisi ini merupakan skenario terburuk gitu secara klinis, karena hampir seluruh volume ginjal itu menerima dosis tinggi secara langsung. Simulasi ini dilakukan dengan jumlah fraksinya itu 20, menggunakan model Poisson untuk TCP dan critical volume untuk NTCP. Pada grafik dapat dilihat gitu ya, TCP meningkat secara sigmoid, mulai naik pada dosis sekitar 40 hingga 50 Gray, dan mendekati maksimum di atas 80 Gray. Namun NTCP meningkat jauh lebih cepat, terutama pada dosis 30 sampai 50 Gray, karena hampir seluruh volume ginjal itu menerima dosis di atas ambang kritisnya. Nah, dalam model critical volume, resiko komplikasi itu muncul ketika fraksi volume organ yang rusak melampaui batas tertentu. Sehingga ketika volume terpapar besar, NTCP itu langsung naik gitu. Akibatnya tidak ada jendela terapeutik yang dapat diidentifikasi dari simulasi ini. Nah, di mana peningkatan dosis itu memang meningkatkan TCP, tetapi langsung diikuti oleh peningkatan NTCP-nya. Simulasi ini menggambarkan ketidakseimbangan antara efektivitas pengobatan dan keamanan jaringan normal, sehingga konfigurasi ini tidak layak digunakan secara klinis. Ini adalah hasil simulasi TCP dan NTCP untuk kondisi off-axis, di mana organ OR1-nya, yaitu ginjal, digeser sejauh 0,5 cm dari sumbu utama berkas radiasinya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan posisi organ mempengaruhi keseimbangan antara TCP dan NTCP dengan model NTCP-nya itu adalah critical element atau CE gitu ya. Nah, dari grafik terlihat bahwa pada dosis rendah, TCP dan NTCP masih mendekati 0. Tetapi NTCP itu mulai meningkat tajam pada 30 hingga 50 Gray. Nah, ini menunjukkan bahwa resiko komplikasi naik lebih cepat dibandingkan peluang kontrol tumornya. Nah, secara fisika, pergeseran ke posisi off-axis seharusnya itu menurunkan dosis yang diterima organ. Namun, model CE ini tidak mempertimbangkan efek volume, karena model ini mengasumsikan bahwa kerusakan satu elemen kritis saja itu sudah cukup untuk menyebabkan kegagalan organ. Nah, akibatnya meskipun volume terpapar dosis tinggi berkurang, model CE tetap memprediksi resiko komplikasi tinggi dan tidak menunjukkan jendela terapeutik yang jelas. Ini menggambarkan bahwa model CE bersifat sangat konservatif dan digunakan untuk memperkirakan batas atas resiko komplikasi, terutama untuk organ serial atau kondisi yang ekstrim. Ini masih dalam off-axis, di mana model NTCP yang digunakan itu adalah Lyman, Kacher, Burman atau LKB. Nah, model LKB ini itu memperhitungkan efek volume dan distribusi dosis. Jadi tidak hanya melihat dosis tertinggi, tetapi juga seberapa besar bagian organ yang terkena dosis tersebut. Dari grafik terlihat bahwa TCP naik secara sigmoid, sementara NTCP-nya tetap rendah hingga mendekati TD50. Lalu baru naik tajam melewati TCP-nya. Nah, artinya tidak ada jendela terapeutik yang terbentuk di sini gitu. Karena posisi off-axis membuat volume organ yang terkena dosis tinggi itu berkurang. Resiko komplikasi pun menurun. Nah, ini menggambarkan bahwa organ paralel
seperti ginjal itu masih mentoleransi sebagian kerusakan jaringan. Jadi, model LKB itu lebih realistis dan relevan secara klinis karena mampu menunjukkan keseimbangan terbaik antara efektivitas terapi dan keamanan jaringan normal. Selanjutnya, masih di dalam of axis, di mana model NTCP-nya itu menggunakan model critical volume. Model ini memperhitungkan fraksi volume organ yang rusak, bukan hanya dosis maksimum di suatu titik gitu. Nah, komplikasi baru itu muncul apabila volume fungsional yang rusak melampaui batas ambang tertentu, sehingga model ini tuh cocok untuk organ paralel seperti ginjal ataupun paru-paru gitu ya. Nah, dari grafik terlihat bahwa TCP meningkat sigmoid mulai naik pada dosis 40 hingga 60 Gray dan mencapai besar dari 80% dari di dosis 80 hingga 100 Gray. Sementara itu, NTCP tetap rendah hingga sekitar 100 Gray, lalu naik tajam di atas 120 Gray. Pola ini menunjukkan bahwa pada konfigurasi of axis, sebagian besar volume ginjal itu tidak menerima dosis tinggi secara merata, sehingga NTCP meningkat lebih lambat dibandingkan TCP-nya. Nah, secara radiobiologi, hal ini tuh mencerminkan efek penghematan volume, di mana kerusakan lokal kecil itu masih bisa ditoleransi karena sebagian besar jaringan tetap berfungsi. Hasilnya muncul jendela terapeutik yang lebar pada 60 hingga 100 Gray, yaitu rentang dosis di mana kontrol tumor tinggi, sementara resiko komplikasinya itu masih rendah. Nah, dari sisi klinisnya, ini menunjukkan bahwa pergeseran organ ke posisi of axis itu dapat memanfaatkan efek geometris dan biologis untuk meningkatkan keseimbangan antara TCP dan NTCP. Nah, oleh karena itu, model CV ini dengan konfigurasi of axis itu menggambarkan kondisi yang ideal dalam radioterapi, di mana efektif mengendalikan tumor namun tetap aman bagi jaringan normal paralel seperti ginjal. Ini merupakan perbedaan pemodelan analitik versus simulasi TOPAZ. Nah, di analitik itu berdasarkan pada fungsi matematis idealnya seperti Lyman, Poisson, dan linear kuadratik. Nah, dengan asumsi bahwa dosis dan respon biologisnya itu bersifat homogen di seluruh volume jaringannya. Karena itu, kurva yang dihasilkan itu biasanya lebih halus, simetris, dan meningkat secara teratur. Pendekatan ini tuh sederhana dan cepat serta sangat berguna untuk memahami prinsip dasar bagaimana dosis mempengaruhi TCP dan NTCP. Namun, karena model ini tidak memperhitungkan variasi dosis dan bentuk geometris organ, maka hasilnya kurang mewakili kondisi klinis yang sebenarnya, di mana distribusi dosis itu seringkali tidak merata. Di simulasi TOPAZ menggunakan Monte Carlo, yang menghitung distribusi dosis 3 dimensi secara rinci atau realistis. Dalam metode ini, setiap partikel radiasi itu dilacak satu persatu, termasuk proses interaksi, hamburan, dan penyerapan energinya. Hasilnya adalah peta dosis aktual pada setiap titik atau voxel di dalam target dan organ berisiko. Nilai TCP dan NTCP kemudian dihitung langsung dari peta dosis ini, bukan dari rata-rata dosis, sehingga memberikan hasil yang lebih realistis. Akibatnya, bentuk kurva dari TCP dan NTCP di simulasi TOPAZ ini itu menjadi lebih bervariasi dan sangat bergantung pada faktor fisika, seperti geometri, volume, serta distribusi energi di dalam jaringan tersebut. Nah, dengan demikian, meskipun pemodelan analitik itu memberikan pemahaman dasar secara konseptual, simulasi TOPAZ menambahkan dimensi yang realisme karena memperhitungkan efek volume, bentuk organ, dan variasi dosis yang memang terjadi di dunia klinis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari RBL kami. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.